Ya, Bang. Tadi hasil mediasi gimana, Bang? Ya, ya jadi tadi panggilan mediasi yang kedua, ulang lagi. Tadi panggilan amending yang kedua, tadi panggilannya masih dianggap belum sah. Gitu ya. Kenapa? Karena satu alamat yaitu Olivia itu yang beralamat di Jalan Manggis, Kalibata Indah itu nggak nyampe suratnya. Sehingga tadi Pak Ketua minta maaf gitu ya, minta maaf sama kami dan akan menugaskan langsung oleh pengadilan yang nanti membawa surat itu ke rumahnya Ibu Nia Deniati yang beralamat di Kalibata Indah itu. Nah, sehingga akan diulang lagi panggilannya 1 minggu ke depan. Jadi kalau biasa 2 minggu, oleh Pak Ketua, saya nggak mau lagi tunda 2 minggu. Saya maunya cukup 1 minggu. Karena ini panggilannya udah yang ketiga. Yang kedua juga bahwa ini perkara yang kami nilai ini sangat rame ya, sangat rame, dan Pak Ketua tahu ya bahwa jumlah korbannya itu banyak sekali. Jadi nggak pernah ada namanya pelakunya adalah pesohor atau artis, jumlah korbannya sebanyak itu. Berapa jumlah dari Pak Ketua bilang? Nah, begitu. Makanya Pak Ketua bilang kami atensi terhadap eksekusi ini dan kami pastikan setelah Rabu depan tanggal 11 mereka nggak datang, langsung ya surat yang kami tadi serahkan pada Ketua Pengadilan untuk disita itu akan kami jalankan. Begitu. Suratnya tidak sampai karena alamatnya tidak ditemukan atau tidak ada yang bersangkutan di alamat itu, Pak? Kemarin panggilannya lewat pos, ya. Begitu sampai dikirim ke orang pos kemana ke Kalibata Indah, itu disebutkan bahwa Olivia tidak tinggal di sini, gitu kan? Beda nanti kok yang manggil itu adalah Jurusita. Jurusita pasti akan, kalau dia nggak datang ke situ, nggak ngaku nggak tinggal situ, maka dia akan temuin Pak RT untuk tanyakan itu betul nggak rumahnya udah pindah tangan atau masih di situ rumahnya. Berarti ada dugaan lari nggak sih, Pak, kalau kayak gitu? Ya memang dari awal begitu ya Bu ya. Waktu ya sidang pertama itu selalu menghindar, nggak mengaku bahwa itu rumahnya Nia ataupun rumahnya Olivia, gitu. Sehingga setelah 3 kali panggilan dan tugaskan Justa pengganti dari pengadilan, baru ditemukan memang itu rumahnya dia, gitu. Memang ya kami anggap itu nakal, memang nakal dan nggak ada yang baik gitu loh. Berarti memang sudah tidak terlihat itikat baiknya. Betul, ya, Pak, ya? Betul, dari 4,5 tahun lalu. Bang, ini kan hari ini tidak datang nih, mungkin ada apa yang pengen abang lakukan untuk minggu depan yang agar mereka bertanggung jawab. Tadi kami bilang sama Pak Ketua bahwa Pak, kami udah surat Pak, surat permohonan cita atau blokir. Nah, kami juga udah sampaikan di data itu aset-aset yang akan kita sita, harta bergerak, tidak bergerak, termasuk nomor rekening ya. Jadi yang kita ajukan disita atau blokir adalah satu, pertama ada tanah dan bangunan, yang kedua adalah kendaraan, yang ketiga rekening. Totalnya kira-kira perkiraannya tafsirannya berapa tuh, Pak? Kalau kami nilai satu rumah aja deh ya, satu rumah di Kalibata itu nilainya 25 M. Jadi cukuplah untuk bayar kewajibannya yang cuma 8,1 M. Jadi tidak masalah walaupun nilainya sebenarnya kurang ya, Pak ya? Lebih Pak, karena anggaplah satu rumah yang ada di Kalibata itu nilainya 25 M. Oh, oke. Gitu ya, hasil appraisal ya. Nah, sebenarnya kewajiban pada para korban itu cuma 8,1. Jadi tapi kami nggak cuma satu rumah yang kami minta untuk disita, 3 rumah. Kenapa tuh, Pak? Kan dari satu rumah aja udah itu menutup, 25 Pak. Ya kita nggak tahu ya, bisa aja kan sama dia dialihkan, dijual kan gitu. Makanya kita minta tolong Pak Ketua, tolong cepet-cepet deh. Karena kita tahu tabiat mereka itu memang tabiat nakal. Ya, gitu Bu ya. Berarti dalam artian seandainya Olivia tidak juga kunjung datang, tapi akan ada penyitaan ya, Pak ya? Ya betul. Yang jelas dari Ketua Pengadilan tadi memang sudah sampaikan bahwa ya kami tahu bahwa memang ini eksekusi yang menyita perhatian. Jadi tadi juga Pak Ketua bilang ya, itu tadi saya mau masuk aja susah masuknya ke dalam karena ada banyak wartawan. Begitu. Jadi Pak Ketua sangat konsen. Jadi dia bilang bahwa ini ada eksekusi yang paling prioritas, paling yang diutamakan.
Rumah itu sendiri atas nama siapa Pak? Yang jelas satu aja ya. Rumah yang di Kalibata itu kan rumah hasil gonogini Ibu Nia dengan suami yang pertama. Oh, bapaknya Olivia. Ya, siapa nama Ibu? Nah, jadi dengan demikian, kalau itu sudah si bapak udah meninggal, maka jadi harta waris. Ya, siapa harta warisnya? Pewarisnya siapa ahli warisnya? Ibu Nia dan Olivia. Gitu. Pak mungkin sudah dengar rencana akan dilakukan eksekusinya kapan gitu Pak? Eksekusinya tunggu 1 minggu lagi, ya 1 minggu lagi panggilan yang ketiga itu dia nggak datang juga, udah langsung mereka akan lakukan oleh pengadilan. Karena begini, Pak Ketua juga bilang kami ini pasti akan kebentur sama waktu karena kan mau libur lebaran, makanya kami minta supaya tanggal 11 nanti yang terakhir. Yang kedua juga nanti kami akan minta perintahkan sama jurista pengadilan segera sita dan blokir semua aset-aset yang udah diberikan pada kami gitu. Kang ini kan kedua kali udah tidak hadir, mungkin mulai detik ini mungkin mau diusahakan untuk berupaya untuk komunikasi dari mereka biar mereka respon apa sih? Dua mesin nyawa Bu, pernah nggak? Nggak bisa, nggak pernah yang adanya komunikasi. Udah telepon juga nggak bisa. Jadi kalau kita mau nemuin orang jurusita aja mau ngantar suratnya nggak ketemu ya, orang nggak bisa sembarang orang dia gitu. Jadi nggak pernah, memang dari awal memang ya kalau menurut saya etika tidak baik, gitu. Selalu menghindar. Gitu. Berarti udah berusaha ya cuma ada beritanya. Dari awal sebelum kami laporkan ke pidana itu hampir 4 bulan kami mencoba mencari berkomunikasi secara kekeluargaan, tapi dari awal sudah tidak baik, tidak ada. Korban berarti terus menanti ya Bu? Terus menanti pastinya, karena terus terang sampai saat ini korbannya juga kan masih menanggung hutang karena masih banyak ada yang pinjam di bank, ada yang nggak ada sertifikat sawahnya, yang orang kampung ada yang sertifikat sawahnya digadaikan, nanti kan dia harus membayar bunga terus. Dan mereka juga sampai saat ini kan banyak yang masih belum bekerja karena ada yang sudah bekerja disuruh berhenti, akhirnya kan udah susah lagi mencari kerja. Ya, sekali lagi kami itu semua para korban yang menantikan hal ini, makanya tadi saya sampaikan langsung kepada Hakim, Pak tolong segera diselesaikan, segera bisa disita gitu ya, karena memang para korban sudah menunggu gitu loh. Itu hampir 4 tahun setengah kita menunggu, itu bukan waktu yang singkat. Jadi mereka harus membayar bunga bank dan sebagainya, itu luar biasa ya, menjadi beban. Ini yang membuat juga dari ibu sendiri maksudnya udah keterlaluan banget dari mereka itu sudah tidak pernah ada respon sama sekali ya, hanya maksimal di sini aku sudah ibu ya. Kita sudah mempercayakan semuanya kan, ya kita sudah berupaya dari awal ya secara keluarga, tapi tidak pernah menemukan titik temu, akhirnya sampai kita laporkan ke pengadilan, sampai pidana, sampai perdata pun akhirnya kita menang ya. Tapi memang ya kembali lagi kepada mereka bertiga gitu ya, yang mungkin yang saat ini saya lakukan ya kita tetap melaksanakan sesuai apa yang menjadi amar putusan dari pengadilan. Kita meminta uang kita, bukan kita meminta uang dia gitu. Ya, itu menjadi hak kita yang kita cari dengan jerih payah, dengan utang sana utang sini, kita terbalik utang sampai sekarang, badan beban malu, bukan psikologis ya. Akan ada orang tua dari korban sudah 9 orang yang meninggal ya, karena mungkin terlibat utang ya, malu juga. Ada juga satu korban CPNS Godong ini depresi karena dia udah malu sama tetangga, udah sempat selamatan di rumahnya ya, udah bangga lah merasa sudah pakai baju kotor udah dilantik, tapi akhirnya masih nabang malu dengan tetangga, akhirnya dia mengunci diri di rumah, nggak pernah mau ketemu orang. Ada. Berarti selain kerugian materi juga psikologis korbannya Bu ya? Pastinya luar biasa, bukan hanya materi saja, kita beban mental, beban malu ya, dengan tetangga, dengan keluarga yang awalnya kita merasa bangga nih kan, udah merasa dilantik menjadi CPNS, ternyata itu bohong. Mungkin adanya rencana buat eksekusi rumah, kabar baik juga kah buat para korban apa gimana Bu? Iya, nah saya kan selalu berkomunikasi dengan teman-teman ya, bahwa ya mohon doanya bagi teman-teman, kan teman-teman ini ada yang di luar kota juga, bukan hanya di Jakarta, saudara saya juga ada yang di luar kota gitu kan, jadi kita mohon doanya dari jauh supaya cepat-cepat ini proses eksekusi ini berjalan.
supaya uang kita bisa kembali. Teman-teman udah selalu menanti dan setiap saat menantikan atau menanyakan juga kepada kita. Jadi itu saya sempat ketemu sama ibunya. Gimana terkait kasus yang anaknya, dia bilang saya tidak ada hubungannya lagi. Tanggapannya Pak Audi sama Bung Sini? Ya kalau dibilang ada hubungannya, kami anggap ada. Kalau kami anggap ada ya, kenapa anggap ada? Karena memang waktu Olivia dan Rafli terima uang dari para korban ya Bu ya, itu mereka menggunakannya dan diakui kok gitu ya oleh Olivia bahwa acara yang mereka buat itu pesta pernikahannya itu kan itu asal dari mana kalau bukan dari uang ya karena dia nggak kerja gitu. Dan kemudian yang pasti ada pengakuan juga dari kuasa hukumnya ya betul Bu ya itu bahwa memang kami udah angkat tangan ya angkat tangan bahwa memang Olivia memang udah punya tabiat jelek itu udah lama. Jadi ini yang pertama, ini yang udah ketiga kali gitu ya urusan dengan kepolisian gitu, sama pidananya ya nipu gelap gitu. Jadi ya buat kami dan juga oleh pengadilan tadi sampaikan pertama ini adalah rekor pelakunya artis dengan jumlah korban paling banyak ya 180 orang. Yang kedua, ini perkara pertama artis yang udah masuk penjara dan juga dibuat perdata supaya uang itu tadi dikembalikan. Jadi memang ya perkara yang fenomenal yang sangat buruk buat kehidupan para pesohor lah atau artis gitu. Mungkin terakhir komunikasi sama pihak Olivia sendiri berapa lama yang lalu? Nah, tadi ada dari kami bertemu sama kuasa hukum yang lama, ya Pak Aswin, ya Pak Aswin bilang bahwa saya bukan lagi kuasanya mereka, kan juga saya nggak mau lah gitu ya jadi kuasa untuk kayak gini karena saya tahu bahwa ini perkara yang korbannya banyak gitu dan kemudian nggak ada upaya untuk selesai, jadi udah saya nggak mau lagi jadi kuasa mereka gitu. Oke, Bang, berarti untuk memastikan penyidikan terakhir kalau sampai tidak datang dia pasti namanya disita. Ya, jadi kami pastikan ya tanggal 11 Maret adalah amanah terakhir oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau kemudian juga tanggal 11 dia nggak datang, maka pengadilan akan langsung menyatakan sita. Jadi jangan sampai sebelum libur panjang Lebaran itu nggak ada kita apapun. Maka tadi pengadilan bahwa pokoknya tanggal 11 surat masuk, data kami terima, kami akan minta langsung pada juta segera blokir aset milik termohon eksekusi begitu. Berarti dijadwalkan sebelum Lebaran sudah ada penyitaan kalau besok dia pada nggak datang. Betul. Tidaknya sebelum Lebaran udah dilakukan sita dan blokir terhadap aset yang kita minta untuk dijalankan oleh pengadilan.